matre sejak SMA. Enggak, tapi aku ngeliatnya memang kayaknya pada zaman itu ketahuan gue angkatan berapa, masih belum marak gitu klinik kecantikan. Jadi kayaknya jadi dokter kecantikan tuh enak gitu. Jadi aku langsung nanya nih ke dokternya mamiku, bayangin aja anak SMA nodong sama dokternya. Masih SMA tuh ya? Iya, aku nanya langsung sama dokter mamiku, dokter sekolah di mana gitu. Oh, kirain saya pertanyaannya dokter kayaknya atau enggak? Maunya nanya itu tapi takut diusir waktu itu ini. Oke. Di klinik gitologi. Kenapa ikut join? Kasihan saya. Enggak. Enggak. Entah ya, dokter Edu tuh kan masih ini ya jomblowers ya. Sekarang udah nggak jomblo ya. Jadi kita tuh kan mikirin gitu dokter Edo tuh makan apa sampai kita ini kayak gitu kan. Jadi kan kasihan kan, padahal kan dia sebenarnya kan kaya banget kan Yogi kan. Iya, kaya gitu banget. ya. Tapi kan kita jadi mikirin kalau dia malam tuh mesti makan apa gitu kan. Jadi kita jadi kayak bapak emaknya gitu loh di sini gitu. Baju dia nggak tertarik, sepatu dia nggak tertarik ya kan. Tanah. Cuman restoran doang yang bikin dia tertarik. Jadi saya nggak tahu keanehan alam apa yang terjadi waktu dia bermutasi gitu ya. Jadi kayaknya ceweknya juga jadi aneh gitu kan. Ini kenapa teman gue nggak suka apa-apa? Halo Yutis, welcome to podcastnya para dokter. Nah, hari ini tuh sebuah kehormatan banget buat saya ya pribadi karena bisa. Alay. Ini kehormatan buat saya loh dok. Saya bisa mewawancarai, bisa ngobrol langsung sama dokter Tan Yuanita. Biasanya dia takut sama saya mungkin di klinik ya pemirsa. Iya betul. Saya takut dengan ibu dokter yang satu ini. Karena apa? Mengerikan. Sering banget lalu lalang di TV. Wih, udah kece badai ini dok ya. OB lalu lalang di TV. Udah kece badai, pokoknya dokter Tata ini salah satu dokter di Jakarta. Dan tentunya juga dokter Tata ini dokter profesional yang pengalamannya itu udah puluhan tahun ya dok ya di dunia kecantikan. Nyonya Menir berdiri. Nyonya Menir juga kalah kali ya. Nggak tahu, nanti saya tanya Nyonya Menir ya. Gimana kalau kita ganti Nyonya Menir jadi Nyonya Tan Yuanita? Setuju gak? Ya, nanti kita logonya gini ya? Iya, berdiri sejak 1945. 1945, Okay. Berarti jam 8 kurang tuh ya? Kurang 15 menit ya? 1945. Oh iya bener loh. Bener dong, ya kan dok? Bapak-bapak coy. Bener kan dok? Okay. Nah dok, jadi kita tuh mau kupas tuntas nih hari ini dokter Tata. Gimana sih dok? Apakah dokter tuh emang dari dulu tertarik banget untuk terjun langsung ke dunia klinik kecantikan dok? Jadi sebenarnya aku pengen jadi dokter kecantikan tuh sejak SMA. Sejak SMA? Jadi dulu aku suka nganterin mamiku ke klinik kecantikan gitu ya. Terus pas aku lihat, banyak duitnya banget gitu jadi dokter. Matre sejak SMA sebenarnya. Enggak, tapi aku ngelihatnya memang kayaknya pada zaman itu ketahuan gue angkatan berapa, masih belum marak gitu klinik kecantikan. Jadi kayaknya jadi dokter kecantikan tuh enak gitu. Jadi aku langsung nanya nih ke dokternya mamiku, bayangin aja anak SMA nodong sama dokternya. Masih SMA tuh ya? Iya, aku nanya langsung sama dokter mamiku, dokter sekolah di mana gitu. Oh, kirain saya pertanyaannya dokter kayaknya atau enggak? Iya, maunya nanya itu tapi takut diusir waktu itu ini. Oke. Terus dok, lanjut dok. Terus nanya dokter sekolahnya di mana gitu. Terus dokternya jawab, kebetulan dokternya itu memang masih tetanggaan sama tante aku gitu. Jadi dokter sekolahnya di mana? Terus habis itu jadi aku wawancarain dia gitu waktu aku SMA. Terus habis itu aku bilang sama mami aku waktu di mobil kita pulang dari klinik itu, mami pokoknya aku mau sekolah kedokteran gitu. Aku mau jadi dokter kecantikan. Jadi itu udah mantap tuh ya? Dari SMA itu aku udah tahu aku pengen jadi dokter kecantikan. Dari SMA tuh bayangin dari SMA tuh udah punya mimpi jadi seorang dokter di klinik kecantikan gitu. Nah terus berarti dari SMA itu udah deh tuh masuk ke kuliah kedokteran berarti ya? Terpaksa karena pengen jadi dokter. Padahal nggak demen banget sama IPA, nggak demen banget. Oke dok, nah di luar sana kan tuh orang-orang udah tahu kalau dokter Tan Yuan itu tuh adalah salah satu seorang owner dari klinik Derma Pro. Nah
itu tuh bisa sampai pada tahap dokter mendirikan sebuah klinik tuh gimana dok ceritanya? Perjalanannya tuh. Apakah di perjalanan dokter menjadi seorang dokter itu ada lika-likunya dok? Senang, sedih, atau ada pengalaman-pengalaman yang kayak aduh gila ya, gue kayak harus susah payah belajar nih. Terus atau tiba-tiba nilai gue jelek gara-gara ya semacam kayak gitu dok. Oke. Jadi waktu aku mau bangun klinik tuh memang benar-benar pas aku merit kan aku pindah ke Jakarta nih, Yogi. Jadi nggak ada teman, nggak ada apa sama sekali gitu. Benar-benar kita mulai dari nol sampai milih lokasi sendiri, sampai milih spray sendiri ke pasar waktu terus karena nggak ada teman, nggak ada saudara kan, jadi benar-benar mulai dari nol dong pasien-pasiennya. Jadi kita tuh sampai nyebarin brosur ke rumah-rumah kayak gitu-gitu. Terus nyebarin brosur di mall kayak gitu. Zamannya sosial media belum ini? Nggak ada, 12 tahun yang lalu kan udah ini ya kan. Jadi benar-benar dari nol banget, dari satu lantai, dan omset kita waktu itu sebulan aja tuh setengah bulan lah ya, itu cuma 5 juta. Jadi mulainya benar-benar dari awal. Jadi kalau misalnya kita tanya gimana cara mendirikan klinik, ya aku udah mulai dari zaman yang kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, bener-bener dari mulut ke mulut ya gitu. Terus abis itu kalau orang sekarang kan buka klinik kecantikan tuh gampang banget, coba aja kalau bisa gitu, coba aja kalau nggak kan orang lihatnya kan enak-enaknya aja, tapi kan kita mikir ya bahwa suka dukanya ya banyak sukanya pasti, tapi dukanya juga orang mesti tahu. Kayak sekarang kan aku pernah dikomplainin pasien sampai kan susu tuh sekarang kan ini ya, maksudnya isu mau ini dokternya lah kayak gitu tuh semua udah pernah dialamin lah. Jadi memang kita jangan bilang enaknya aja gitu, tapi dari klinik kecantikan itu juga semuanya tuh kita harus secara istilahnya nggak bisa separuh-separuh sebenarnya Yogi. Jadi jangan mentang-mentang punya uang terus bikin klinik kecantikan tuh nggak segampang itu ya. Jadi benar-benar dari segi kau manajemennya juga harus bisa. Terus di samping lu harus pinter manajemen, lu juga harus pinter, kamu sendiri harus punya skill gitu kan. Nggak mungkin kamu bisa manage dokter banyak kalau kamu sendiri nggak bisa handling pasien kan. Jadi kita juga harus rajin belajar kayak gitu-gitu. Jadi ilmu di kedokteran estetik tuh selalu baru. Jadi kayak handphone sebenarnya kan. Jadi berkembang berarti apa yang ada sekarang mungkin bulan depan udah nggak ini lagi. Jadi makanya kita tuh sebagai makanya kayak di urologi juga sama kayak di Dermapro juga kita tuh sangat terbuka sama ilmu-ilmu baru ya. Jadi biar pasien-pasien tuh yang ngerasanya tuh kita tuh nggak kalah dari luar negeri gitu. Jadi buka klinik kecantikan tuh yang pertama memang benar-benar harus tahu dari dasarnya kamu ini siapa. Terus harus jago dari marketingnya juga, skill kamu juga harus jago. Yang ketiga harus tahan mental, Yogi. Jadi jangan ini enak-enaknya aja, banyak banget dukanya juga banyak banget gitu. Tapi ya udah, itu merupakan suatu pembelajaran sih ya, karena yang bikin sampai ke titik ini juga nggak gampang pasti. Dan dokter-dokter histologi yang lain juga udah ngalamin itu gitu. Jadi kita sampai pada titik seperti ini juga bertahun-tahun kita bisa belajarnya. Tapi mungkin ada beberapa faktor juga kali dok ya kan, kalau dokter istilahnya udah 12 tahun yang lalu, di mana era sosial media pada saat itu tidak terlalu booming seperti sekarang kan. Nah, sekarang mungkin adalah salah satu faktor pendukung ketika klinik kecantikan berkembang atau itu ya itu dia, sosial media itu sangat membantu sangat gitu. Membantu. Nah kebayang nggak tuh zamannya dokter Tanyuanita sosial media tuh nggak ada gitu, masih nyebar flyer terus yang ya bener-bener. Dan kau tahu nggak sampai zaman sekarang juga dokter-dokter tuh sebenarnya gagap teknologi tahu. Jadi banyak banget teman-teman kita tuh kalau misalnya kita lagi kayak seminar gitu ya, itu nggak jangan bayangin kayak gitologi misalnya udah punya tim kreatif lah, tim marketingnya nggak ada. Bener-bener mereka tuh bener-bener mereka tuh semuanya ngurus sendiri karena kan memang di kedokteran sendiri kan dia nggak diajarin ya cara kayak gitu. Jadi ya udah kita manage. Kita kebayang nggak sih kalau misalnya kita mau bikin satu fit aja kan harus ada desain ininya, grafisnya, itu benar-benar masa kita dokter suruh ini sendiri. Banyak banget teman-teman dokter yang masih kayak begitu. Jadi desain sendiri, pasang sendiri di Instagram, balasin sendiri kayak gitu, masih ngurusin manajemen klinik juga gitu. Jadi memang harus kita jadi dokter juga memang pelajarannya setelah ini adalah dokter juga harus terbuka terhadap semua. Kayak tadi kamu bilang Mbak, sosmed itu tuh membantu sekali gitu kan. Jadi nggak bisa kita pattern sama lama bahwa dari mulut ke mulut, terus habis itu juga kayak siapa sih yang masih nyebarin flyer ya sekarang juga kalau masuk ini aja udah pakai ini kan namanya old udah school banget lah ya, nyebarin flyer kayak gitu. Aku juga
belajar banget kalau sekarang tuh memang kita harus rajin-rajin inin sosmed. Buat aku sih sebenarnya males ya belajar kayak gitu-gitu, tapi kan buat kita ngikutin arus kan nggak harus mau nggak mau, suka nggak suka ya harus belajar gitu. Jadi dokter-dokter juga nggak bisa cuman dari segi manajemen, sama again skill itu ketambahan satu lagi sekarang, betul. harus milenial juga gitu. Iya, harus ngikutin perkembangan zaman juga, apa yang zaman mau kita harus bisa kasih sediakan juga dok ya. Ikutin gitu. Nah ini sebenarnya pertanyaan menarik nih ya kan, kalau yang aku lihat tadi dokter sempat statement kalau buat klinik itu tidak mudah dan tidak gampang ya, ya jangan ngambil enaknya aja gitu. Nah pertanyaan aku tuh kenapa dokter tiba-tiba ikut join di klinik hitologi? Di klinik hitologi, kenapa ikut join? Kasihan saya. Enggak. Jadi gini ya Yogi, kita kerja itu kan juga nggak semata-mata buat materi ya. Kalau aku sih kerja juga yang penting tuh happy gitu. Ya, aku tuh paling nggak suka kalau kerja itu biarpun menghasilkan banyak uang tuh tapi aku nggak happy, aku nggak mau gitu. Kita ngejar sampai berapa sih gitu, kamu makan juga berapa piring sih sehari gitu. Tapi kan kita di hidup itu ada happy-nya, harus kita ngejar happy kan ya. Uang, kalau kamu ada banyak uang tapi nggak happy juga, kamu nggak akan ini sampai kapanpun kamu juga akan menderita aja. Betul. Gitu. Jadi atau aku mau buka hitologi tuh kita kan memang berasal dari klinik yang lama ya. Yes. Dan kemudian ada yang di dalam situ yang kita nggak cocok gitu, jadi rasanya menderita, bukan menderita ya, rasanya juga jadi kerja itu nggak happy. Iya, jadi betul. Udah harusnya kita memikirkan sesuatu langkah yang lebih maju, ini ngurusin yang dalam aja nggak kelar gitu. Jadinya akibat ya udah kita berempat akhirnya keluar dan kita bentuk hitologi lah gitu. Karena di hitologi itu memang kita klinik sendiri gitu kan, ide-ide kita juga udah, aku ngerasanya sama dokter Edo, sama dokter David, sama dokter Selvi sih klop ya dari sisi kita juga nggak mau, maksudnya mentingin diri sendiri udah pasti enggak gitu. Kita juga kerja bareng-bareng, ada ide baru juga kita pelajarin bareng-bareng gitu loh. Jadi aku maunya kerja sama orang yang bikin aku happy. Yes, setuju. Mau kerja sama orang yang benar-benar mau kerja juga, nggak cuman main suruh terus habis itu nggak mau kerjain. Aku nggak suka, lu siapa nyuruhin gue juga nggak mau gitu kan. Dan ngertilah, jangan jadi orang tuh jangan serakah gitu. Jadi kalau sekarang itu karma tuh datangnya pakai JNE kilat gitu. JNE. Jadi memanusiakan manusia tuh penting Yogi gitu. Jadi setuju, dok. Kerja tuh harus ada filsafatnya kayak begitu juga, jangan cuma buat duit, nggak akan tahan lama dan kamu sendiri akan menderita. Memanusiakan manusia itu penting loh Yutis. Jadi apa ini? Guys, ini ada pengganggu. Namanya kentung. Ya, jadi berarti dokter Tata tuh emang ikut andil dalam berdirinya klinik hitologi ini emang karena happy ya dok ya, bukan karena paksaan dokter Edo ya? Saya dipaksa menerima dia sebenarnya. Dipaksa menerima dokter Edo karena kasihan dia. Oh, berarti bukan karena paksa dokter Edo. Waktu itu kurus sebelum di hitologi ya. Sekarang udah lumayan lah. Oke. Berarti udah gitu. Makmur ya dokter Edo. Iya, berkat dokter Selvi ini. Nah, sekarang jadi berarti sekarang aku mau nanya nih dok, pendapat dokter Tata dengan tadi teman-teman ini yang bikin dokter Tata happy nih, aku mau dari dokter Edo deh. Dokter Edo tuh di mata dokter Tata tuh seperti apa sih? Ya. Ini terserah dokter ya. Dokter mau kasih tahu yang baik atau buruknya tuh nggak apa-apa. Kalau kamu nanya kita aku soal bebas. Dokter Edo, tolong kamu syutingnya ke dokter Edo karena dia pasti nangis, bukan aku yang nangis gitu ya. Dokter Edo itu orangnya, dia sih orangnya lumayan kayak dokter David bilang, dia antik ya, lumayan antik ya, sebenarnya. Setuju. Dia nggak akan mau mikirin yang bukan kerjanya dia gitu ya. Jadi nggak mau kepo dan nggak mau ambil pusing gitu. Jadi dia cuma mikirin apa yang jadi ini ya dia aja gitu. Sometimes kalau di depan kita kan dia konyol banget gitu betul. Ya. Tapi kalau misalnya saya rada amazed juga ketika kita mulai suatu pekerjaan yang serius gitu ya. Dia benar-benar bisa serius dan sangat bisa diandalkan gitu. Jadi mungkin buat saya karena dulu kita nggak sering kerja bareng ya gitu. Jadi meeting juga paling 3 bulan sekali gitu. Jadi saya nggak terlalu ngeliatin dia hariannya seperti apa gitu. Betul. Tapi saya lihat sendiri satu project yang dikerjakan sama dokter Edo, dia akan kerjakan itu sampai benar-benar berhasil. Di balik seorang Edo yang seperti itu,
dia ada sisi perfeksionisnya yang Sisi, mungkin hampir sama kayak saya juga gitu. Oh justru itu yang ngebantu sisi perfeksionisnya akhirnya memperlihatkan detail-detail Dan sisi konyolnya bikin orang kasihan, jadi udah apa ini ya gitu. Konyol itu kasihan. Konyol itu bukannya bikin seneng ya? Kayak ini contohnya ya, Dokter Edo tuh kan masih ini ya jomblowers ya. Oh, Jadi kalau jomblo. misalnya enggak, sekarang udah aja nggak jomblo ya. Udah nggak jomblo dong. Jadi kita tuh kan mikirin gitu Dokter Edo tuh makan apa sampai kita ini kayak gitu kan, jadi kan kasihan kan, padahal kan dia sebenarnya kan kaya banget kan Yogi kan. Iya, kaya gitu banget. ya, tapi kan kita jadi mikirin kalau dia malam tuh mesti makan apa gitu kan, jadi kita jadi kayak bapak emaknya gitu loh di sini gitu. Jadi kita yang ini yang ngayomin ya. Iya, maksudnya kayak gitu. Jadi kan dia kan orangnya kan kayak rada-rada gimana gitu, beda sama Dokter David kan. Jadi bikin kita tuh jadi jagain dia gitu. Ini ya kan kayak dia mau syuting, gue pikirin gimana ya nih orang ngomongnya gagap apa enggak kayak gitu-gitu. Padahal sebenarnya dia bisa. Nangis tuh dok. Ya kan. Nangis tuh. Dan dia suka nangis tuh. Nah itu masih gangguan mata sebenarnya. Itu masih jadi rahasia tuh dok ya. Ya, ini dia ada Kenapa? gangguan saluran air mata yang gampang sekali keluar gitu. Oke, terus nextnya berarti ya itulah Dokter Edo. Berarti di balik kekonyolannya Dokter Tan Yuanita tuh menganggap Dokter Edo tuh ternyata bisa diandalkan dari sisi perfeksionisnya, akhirnya ya udah gitu. Dokter Edo tuh ternyata kayak gini gitu ya. Sebenarnya yutologi ada satu dokter aja udah bisa sih Yogi. Kita nggak perlu kita berempat sebenarnya gitu. Kenapa gitu dok? Ya karena kita semua mahir di bidang masing-masing gitu. Iya betul. Jadi kan kita dulu semuanya juga udah punya klinik. Masih istilahnya kita ini klinik sendiri-sendiri Iya. gitu. Kenapa kita mau kerja bareng ya kita tahu karena misalnya tanpa kita pun kamu masih bisa kita andalin gitu loh. Tuh. Jadi nggak ada yang paksain kita kerja juga gimana gitu, misalnya harus disuruh-suruh, enggak, kita sadar akan ini masing-masing gitu. Jadi misalnya ya kalau nggak kerja ya nggak dapat duit gitu sih. We know each other person kayak gitu. Dokter Edo udah bilang next. Nah itu kayak gitu tuh konyol kan, orang mau apapun sama dia Di-stopin ya. Ngeselin kan ini. Pokoknya tentang dia nggak boleh panjang Nggak boleh aja gitu panjang, ya. Oke, berarti next kita ngebahas Dokter David di mata Dokter Tata itu seperti apa sih? Aku tuh suka berantem sama dokter. Suka berantem. Karena kita kalau ada pendapat kan tanggal lahir kita sama persis gitu. Oh ya? Tanggal lahir kita sama persis, beda tahun kata Dokter David. Kurang ajar kan dia emang. Jadi sifat-sifatnya hampir mirip sih. Iya itu betul. Nah, jadi kalau aku ada pendapat apa, dia ada pendapat apa, kan aku juga nggak mau ngalah orangnya kan. Jadi kita tuh suka berantem pertanyaan ini gitu. Dan kalau Dokter David sih nggak usah ini ya, dari klinik yang lama dia ngurusin almost semuanya biarpun dia nggak dibayar gitu. Jadi bodoh sih menurut aku ya. Tapi ya udah kualitasnya seperti itu. Makanya aku bilang kita kalau Dokter David sih sangat mungkin dia perfeksionis dan ini ya detail banget. Dia ya. jago dalam segala hal tuh dok. Iya, jago dalam segala hal dia gitu. bisa ngebor. Iya. Bisa tahu. Jadi kalau dia cewek dia akan dinikahin oleh Dokter Edo. Oh bisa Iya, jadi. tapi Dokter dok. Davidnya nggak mau Nggak sama Dokter Edo. mau. Iya. Iya betul, Dia bisa udah bilang jadi. kalau dia dok. cewek dia akan dinikahin sama Dokter Edo, tapi Iya. masalahnya Dokter Davidnya nggak mau sama Dokter Edo. Mungkin karakter Dokter David ada yang bisa bikin Dokter Edo tuh tipe gue nih kayak kalau ceweknya kali gitu kali ya. Tapi gimana Dokter David? Jijik. Jijik. Nah, Kan ini nam Dokter David. Tuh kan segala suka itu ini nih. di klinik yutologi itu tuh selalu membawa bring happiness gitu ya dok ya, selalu Makanya kan happy kita gitu. kan kerja itu kan harus happy ya. Kalau kamu setuju banget, kalau Dok. kamu iniin kamu jadi mati cepet kamu ini ya kan. Betul. Jadi Karena gitu. kerja tuh kita harus happy bawaannya, apalagi kalau misalnya aduh kerja udah nggak enak, suasana yang nggak enak, itu bawaannya tuh kayak ngedumel, aduh ketemu dia. Udah pandemi lagi ya sekarang iya, ya. kan udah ketemu tadi, aduh Gitu. itu berarti. Yang kelamaan. Nah ini terakhir kita Dokter selfie. ngebahas Dokter Selfie. Oke, tukang makan pertama. Ya kan? Enggak. Itu nggak cuma Dokter Tata doang yang bilang. Iya kan semuanya ya. Semuanya bilang Dokter Selfie itu. Tukang makan. Nah itu kita klarifikasi ya nextnya Iya. di episode Nggak, Dokter gini, Selfie aku nih. tanya sama Yogi. Guilty pleasure-nya cewek apa? Ya Hah? ini Baju. Ya baju. Baju, terus tas. Tas. Iya kan? nah. Terus sepatu ya. Iya, Enggak, betul. itu nggak berlaku buat Dokter Selfie. Almost all nggak berlaku. Makanan doang yang menarik body. Seriously. Jadi buat aku juga
aku punya teman cewek kan ini, tapi dia ini unik gitu. Jadi kalau kita pergi kan, maka dia nggak tertarik sama baju. Iya, makanya cewek kan biasa tertarik shopping iya, sana sini, iya dok. Baju dia nggak tertarik, sepatu dia nggak tertarik, ya kan? Karena cuman restoran doang yang bikin dia tertarik. Jadi saya nggak tahu keanehan alam apa yang terjadi waktu dia bermutasi gitu ya. Jadi kayaknya ceweknya juga jadi aneh gitu kan, ini kenapa teman gue nggak suka apa-apa gitu makanya. kan. Iya. Biasanya kan cewek sepatu iya happy nggak ada dia. ngeliat tas ya kan. Betul, dia cuma betul. happy lihat makanan enak. Ini kayak akan jadi pembahasan menarik nih dok. Dokter Dia Selfie, bahasin selfie, Dokter akan jadi Selfie nanti pembahasan di menarik. next episode ya bisa diklarifikasi nih dok. Kalau misalnya mau buat penentangan dari ketiga Nggak dokter ada, ini, dia udah mengakui emang kita ini bisa kita dok di mengajak next dia episode. ini karena memang dia akan menyediakan kita makanan. Makanan Oke, ya. gitu. Wow, that's a cool. Nanti aku akan tanya kamu setelah kamu di dietologi kamu naik berapa kilo. Sabar. Yogi capek ya ini. Oke. Nggak apa-apa dok. Nah itu dia pembahasan kita bersama Dokter Tata nih Yutis, kan menarik banget sebenarnya ya. Saya tuh masih pengen banget ngobrol sama Dokter Tata karena Dokter Tata tuh atraktif gitu. Orangnya tuh ketika saya ngomong apa, responnya tuh juga wah pokoknya seru banget sama Dokter Tata. Thank you so much Thank you, Dokter Yogi. Tata karena sudah bergabung di podcaster. Nanti mungkin nextnya Dokter Tata kali yang jadi hostnya. Aku mau wawancara kamu ya. Jangan aku dok. Enggak artis apa-apa, aja. nah sekali-sekali Nggak, dong jadi kita karena kan kita wawancarain. pengen bikin podcaster ini luas nih. Jadi bintang tamunya ya, untuk saat ini kita ngebahasnya masalah klinik etologi atau kecantikan. Tapi nextnya kita akan mengembangkan. Kita akan ada bintang tamu artis dan Oke. kita ngebahas topik-topik yang menarik Lagi yang ngehits lagi ya, viral, ya. gitu. Oke. Oke, itu sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube-nya Utology Family. Sampai jumpa di next episode. Bye bye. Bye. 아침을 깨우는 네 목소리 머리를 빗는 네 빗소리 밖엔 비가 오나 봐 들리는 빗방울들이 땅에 떨어지는 소리 전해지는 좋은 탱고 대체 뭐야 너